Bagaimana cara kerjanya? Nanti PLC-nya kita program menggunakan TIA Portal. Setelah programnya masuk, kemudian dia akan menggerakkan, kita sebut mesin. Ya, mesin itu ya kumpulan dari beberapa aktuator atau sensor. Gitu ya. Nah, di Siemens itu inputnya active high, ya, active high, dan outputnya juga output high. Jadi mengeluarkan satu. Inputnya input high berarti dia akan apa namanya, aktif karena satu, ya. Jadi kalau kita mengenal ada istilah singing dan sourcing, ya, itu aktif karena source atau aktif karena ground, gitu ya. Kalau pada PLC Siemens itu adalah yang singing, aktif high, ya, aktif karena polaritas positif, kemudian groundnya atau 0 voltnya sudah disambung, ya. Beberapa PLC lain yang menganut sistem atau aturan positifnya sudah disambung duluan, kemudian dia aktif karena ground juga ada, gitu ya. Kalau di Siemens nanti kita pakai yang ini, yang aktif high, gitu ya. Demikian juga untuk lampunya itu outputnya adalah output high, ya. Next, begitu. Nah, ada pengenalan kalau belajar di teknik listrik, di otomasi industri, di mekatronik, atau di SMP-nya ada pelajaran elektronika, belajar tentang relay, maka kita akan mengenal komponen atau simbol NO dan NC. Normally open itu normalnya open, berarti normalnya open. Tidak diapa-apakan dia sudah open. Kalau diaktifkan malah dia akan terhubung. Ya, sementara yang NC normally close berarti dia normalnya tertutup. Tertutupnya di sini adalah tertutup secara penghantar. Jadi dalam suatu closed loop, rangkaian tertutup yang terdiri dari power supply, saklar dan lampu itu seperti pelajaran fisika dasar, ada baterai, ada lampu, ada saklar. Kalau tertutup semuanya maka terjadi arus yang mengalir, ya, dalam rangkaian tertutup. Itu adalah NC. Nah, NC ini normally close ini belum diapa-apakan, belum diaktifkan, dia udah tersambung duluan tuh. Kalau diklik malah dia akan terbuka. Nah, sifat ini yang menjadi dasar pengembangan yang selalu dipakai dalam programming PLC, baik itu ladder atau FBD atau yang lainnya, ya. Oke. Untuk wiring nanti saya skip dulu karena kita tidak terlalu spesifik bisa praktek langsung menggunakan hardware. Nanti di pertemuan berikutnya, course berikutnya adalah bersifat kombinasi, ada eksternal kamera untuk menampilkan hardware-nya, terus teman-teman bisa mencoba di rumah masing-masing menggunakan simulasi. Simulasi, bagaimana hasilnya, dan mencocokkan di kondisi realnya bagaimana. Ya, teknisnya seperti itu. Ya, oke, next. Ini sudah tadi, next. Nah, perlu diketahui bahasa pemrograman standar dalam PLC itu adalah diatur di IEC 61131, International Electrical Commission, ada instruction list, structure text, ladder, dan sebagainya. Ya, kita akan menggunakan yang ladder, begitu ya. Oke, next. Ini beberapa bentuknya kalau pakai FBD seperti ini, kalau instruction list, oh kayak coding Arduino dong bahasa sih. Ya, kalau basisnya teks ya sama bentuknya, tetapi alur seperti kita mengenal for, kemudian while, kemudian apa if gitu ya, itu berbeda. Ya, berbeda. Ada aturan-aturannya. Kita fokus ke ladder saja. Gitu ya. Next. Ini next saja untuk alur-alur eksekusi program sambil saya demokan langsung menggunakan TIA Portal bagaimana. Dan kita masuk ke software TIA Portal, Totally Integrated Automation. Ya, jadi mungkin bisa dibantu untuk share link yang sebelumnya sudah dibagikan, installer dari TIA Portal, mau menggunakan TIA Portal V berapa nggak masalah. Ya, TIA Portal itu adalah software yang digunakan untuk memprogram PLC Siemens. Ya, saya menggunakan TIA Portal V18. Teman-teman mau mengikuti pakai V18 boleh, tetapi spesifikasi yang diminta cukup tinggi, ya. Saya rekomendasikan pakai V12, 13, 14 saja. Kalau standar laptop yang digunakan itu biasanya digunakan untuk keperluan Office saja. Office itu yang ngetik, ya, Microsoft Word, Microsoft Office begitu ya. Itu pakai TIA Portal yang V13 saja, ya. Oke. Dalam Totally Integrated Automation, ini software yang digunakan untuk memprogram PLC sebenarnya adalah 3 fungsi, teman-teman. Ya, 3 fungsi.
Untuk memprogram PLC bisa, memprogram HMI bisa, memprogram mini SCADA, PC base station itu ya, itu juga bisa menggunakan TIA Portal. Kenapa? Dan perlu diketahui kapasitas installer dari TIA Portal ini cukup besar ya, karena dia software dengan 3 fungsi sebenarnya ya. Programming PLC bisa, programming HMI atau programming HMI bisa, dan programming SCADA juga bisa gitu ya. Oke. Tampilan awalnya seperti ini ya, tampilan awalnya seperti ini. Kalau sudah selesai diinstal, di double klik ya, tampilan awalnya seperti ini. Dan ada di sini saya sudah mempunyai banyak atau beberapa project karena saya baru beberapa kali sudah menggunakan. Tapi kalau teman-teman baru aja diinstal, harusnya ini kosong. Ya, langkah pertamanya bisa menuju ke create new project ya, dan diberi nama. Misalkan saya akan memberi nama 0207-2023, yaitu tanggal sekarang 2 Juli misalnya. Namanya bebas, besar kecil boleh, dan dihubungkan dengan underscore gitu ya. Location-nya biarkan default saja ya, tidak perlu kita ubah. Kalau mau mengubah ada klik browse menuju ke lokasi yang diinginkan ya. Kemudian klik create begitu ya. Ini saya mendemokan langsung ya, mendemokan langsung dan menjelaskan setiap menu yang tiap portal punyai itu apa saja sih, fungsinya apa, kapan kita menggunakan begitu ya, daripada menggunakan slide itu ya gambar statis saja ya, gambar statis. Ini waktunya saya mendemokan gitu ya. Bagi beberapa teman-teman yang sudah siap atau sudah menyiapkan di tiap portal, maksud saya di rumah masing-masing menggunakan tiap portal, boleh diikuti ya, dan memunculkan beberapa pertanyaan yang saya sangat suka sekali pertanyaan ya. Hampir di forum-forum grup automation teman-teman bisa bergabung dengan saya. Silakan bergabung ke Indonesia PLC Programmer, kemudian di PLC Programmer, di HMI, kemudian di beberapa PLC yang lainnya bisa ya. Nanti saya ada di situ. Oke, dari sini masuk ke configure device ya. Configure device ini adalah sebuah halaman atau tempat yang kita harus mendeklarasikan PLC, tipe PLC yang kita gunakan. Saat ini kosong karena kita belum menambahkan ya. Jadi perlu kita tambahkan add new device begitu ya. Add new device. Nah, ini yang saya sebut kenapa software tiap portal ini cukup besar dan cukup berat setelah diinstal ya, untuk di lingkungan environment PC yang memerlukan spesifikasi lumayan tinggi. Karena dia adalah 3 fungsi, teman-teman. Ada controller, ada HMI, dan PC system. Berbeda dengan software PLC yang lain, di mana software untuk memprogram PLC-nya ada sendiri, software yang digunakan untuk memprogram HMI-nya ada sendiri, software untuk SCADA-nya sendiri-sendiri. Jadi installernya ada 3 sendiri-sendiri. Tapi kalau tiap portal jadi 1, ya, harus diinstal bersamaan. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi, di controller itu ada S7 1200, 1500, S7 300, yaitu keluarganya Siemens, ya, keluarganya Siemens begitu. Ada HMI juga. HMI ini layar touchscreen tadi, atau layar nggak harus touchscreen sih ya. Ada yang tipenya itu pakai key atau keypad, harus ditekan, tidak touchscreen, itu juga ada. Jadi macam-macam tipenya ya. Kalau PC system berarti kita akan menjadikan laptop kita atau PC kita sebagai SCADA-nya, sebagai tampilannya. Jadi PC kita atau atau laptop kita ini sebagai HMI-nya gitu ya. Oke. Kita menuju ke controller 1200 begitu ya. Saya akan menggunakan Siemens S7 1200 ya, teman-teman ya. Kalau mau mencoba tipe yang lain, mau pakai S7 300 juga boleh. Sama saja. Sama-sama jalan, sama-sama bisa dipakai ya. Bisa dipakai. S7 1200 ada CPU di sini, dan ini yang saya jelaskan tadi bahwa setiap keluarganya Siemens tadi 1200 itu masih terdiri dari beberapa varian-varian atau jenis-jenis setiap CPU-nya. Ya, setiap PLC-nya itu ya. Misalnya nih saya memakai atau memilih yang 1215 DC. Oke, begini ya. 1215 DC, kemudian saya pilih yang series 1AG40, ini serial number yang tertera di PLC-nya. Jadi
di PLC-nya itu kalau kita putar-putar pasti ada label yang tertera sama dengan ini serial number-nya. Ya, tinggal menyesuaikan. Kalau teman-teman mendapatkan yang 1AG31, maka disesuaikan juga softwarenya yang 1AG31. Tapi kalau yang pakai 1AG40, ya disesuaikan juga 1AG40. Tetapi jika tidak sengaja memilih atau tiba-tiba belum tahu, gitu ya, ngeklik ini, maka nanti bisa diganti. Pada saat didownloadkan akan diberitahu, akan diinfokan oleh tiap portal bahwa konfigurasi yang akan kita masukkan ke PLC itu berbeda jenis, berbeda pilihan. Jadi kita itu sudah dipandu secara kemudahan, kita itu konfigurasinya ada yang salah, nanti dibenerin sama dia. Ya, fitur ini yang beberapa tidak didapatkan pada PLC yang lain. Ya, tapi PLC yang lain juga punya, beberapa juga punya dan beberapa ada yang tidak punya. Ya. Jadi cukup handal untuk fitur diagnostik ya, mendiagnostik itu menemukan konfigurasi-konfigurasi yang belum sesuai serta memberitahukan opsi atau solusi yang kita perlukan. Ini Siemens bisa melakukan itu ya. Oke, saya akan pakai 1AG40. Terus di pojok kanan bawah teman-teman ya, ini ada tombol add ya, tombol add. Mungkin di langkah ini beberapa teman-teman nanti akan terkendala license ya. Nanti silakan confirm. Kalau secara standar ini diklik add itu nanti ada persetujuan lisensi untuk di trial secara gratis. Jadi dari link itu kita bisa running trial untuk merasakan fitur-fitur dari TIA Portal ini bisa tanpa harus membeli license yang asli, yang original. Begitu ya. Untuk keperluan belajar kita pakai trial saja ya. Oke, klik add begitu. Seperti di laptop ini software TIA Portalnya juga versi trial 45 hari ya. Begitu. Oke, kemudian setelah dipilih loading dulu. Lamanya loading tergantung spesifikasi laptop masing-masing ya. Kadang bisa 3 detik selesai, kadang 3 menit juga tidak selesai gitu ya. Ya enggak, pasti jalan ya, pasti jalan. Pasti jalan. Nah, begini. Kemudian pilihan ini kadang muncul, kadang tidak, ya. Kadang muncul, kadang tidak. Nanti bisa di set berikutnya, di set selanjutnya, diklik cancel saja, ya. Diklik cancel. Itu adalah untuk memberikan password atau security agar project kita itu ditandai sebagai project yang berpassword. Jadi orang lain yang meneruskan program kita harus tahu passwordnya, gitu ya. Oke, tampilannya seperti ini teman-teman untuk TIA Portal ya. Bermain dengan TIA Portal banyak sekali menu-menu yang terlipat secara vertikal dan horizontal. Menu-menu yang terlipat. Artinya begini, klik. Nah, ini adalah panah. Panah ini kalau di-expand kita akan menemukan hardware katalog dan beberapa informasi yang lain. Ya. Konsepnya begini dulu. Kita akan mempunyai satu CPU, satu otak, satu PLC yang kita sudah pilih, yaitu CPU 1215. Nah, dalam satu rak itu satu rel seperti ini ya. Ya. Satu rak atau satu rel itu adalah kalau rak itu tempat untuk menancapkan modul-modul PLC itu jumlahnya sampai dengan 11, teman-teman, ya. 9 kanan, kemudian 3 ke kiri. Oh, 12, maaf. Ya, 12. Setahu saya 11 ya, 11 atau 12 gitu ya. Nah, seperti ini. Untuk apa sih slot itu ya? Itu begini, kalau kita sudah cukup ingin hanya menggunakan input output pada PLC, maka kita tidak perlu menambahkan slot berikutnya. Tapi kalau ternyata jumlah sensornya banyak atau jumlah motornya banyak, maka bisa dipilih pakai hardware katalog, memilih digital input misalnya ini. Berarti ada slot digital input tersendiri, jumlahnya ada 8 channel, 16 atau 8, yaitu di dalamnya itu ada 8 channel teman-teman yang bisa dikonek dengan 8 sensor. Misalkan begini, DI8. Ini saya tarik masuk ke nomor 2. Oh, berarti ada modul tambahannya, digital input. Berarti kan sudah nambah 8 ya digital inputnya ya. Kemudian saya juga perlu menambahkan 8 digital output misalnya.
Berarti saya pilih yang D key 8. Saya tarik ke kanan dikit. Oke, begini. Kemudian saya tarik. Nah, begini. Berarti saya sudah mempunyai tambahan 8 digital input dan 8 digital output. Oke, gitu ya. Oke, begini. Ini hanya wawasan saja bahwa perlunya mengisi slot atau rak atau relnya ini tergantung dari jumlah sensor dan aktuator yang ada di pabrik itu. Kalau hanya keperluan belajar biasanya ini nggak perlu ya, diklik delete aja, klik kanan delete, begitu, klik kanan delete. Oke, yes, ini. Nah hanya CPU-nya saja teman-teman ya, hanya CPU. Nanti ada terminal-terminal kecil, tempat untuk input dan tempat untuk output. Ya ini sebenarnya sudah cukup. Nah kemudian kita masuk ke program block. Ada program block di sini. Ada teknologi objek, ada external source file ya. Ini dalam kesempatan ini saya bertahap ya, saya masuk ke program block dulu karena kalau membahas secara detail maka nanti akan terbahas hanya penyampaian, tidak jadi praktek. Karena penjelasan full untuk Siemens tiap portal ini misalkan oh di dalamnya project itu ada open new saya bahas satu persatu itu ya kan bukan seperti itu ya yang kita perlukan. Jadi saya akan meng-highlight atau memfokuskan untuk membuat project sederhana dulu, langsung hands on, praktek, mengenalkan instruksi-instruksi dasar seperti normally open, normally close dan sebagainya ya. Jadi sambil bertahap nanti saya menuju ke pembahasan-pembahasan apa sih cross device function, kemudian common data, kemudian di sini ada online tools, task, library, ini menjadi level untuk belajar programming ini. Level yang saya maksud level pemula, level tengah-tengah, intermediate, kemudian level lanjut atau advance. Gitu ya. Oke, saya kembali ke program block ya teman-teman ya. Program block kemudian memilih main OB1 ya, double klik begitu. Nah, baru kita akan menjumpai laddernya teman-teman. Nah, begini. Ini di titik ini seperti teman-teman rasakan yang sudah pernah belajar PLC dengan merek yang lain, oh di sini laddernya. Mungkin begitu. Ya. Jadi di Siemens ini tidak instan langsung ditujukan ke diagram laddernya, tempat laddernya tidak seperti itu. Jadi harus mendefinisikan hardware konfigurasi dulu. Ya. Memang langkahnya cukup panjang, tetapi fungsinya bisa mengcover hampir semua kebutuhan industrial automation. Ya, oke. Di sini sudah ada menu-menu favorit. Menu-menu favorit itu adalah menu-menu yang terpilih yang banyak dipakai oleh orang. Normally open, normally close, output dan sebagainya. Bukan berarti instruksinya sedikit. Instruksinya banyak teman-teman di sini. Nah, instruction yang termasuk dalam BitLogic kalau saya buka banyak. Instruksi yang tergabung dalam timer, saya buka banyak banget. Counter ada beberapa. Komparator ada beberapa juga. Dan inilah yang menjadi series course dalam Creative Station beserta aplikasi-aplikasi penggunaannya. Jadi silakan dimanfaatkan masih 118 ya, 118 kuota tersisa, silakan gabung untuk materi course PLC ya. Saya akan pandu langsung. Saya akan tampung semua pertanyaan yang teman-teman perlukan dan saya akan menjawabnya berdasarkan experience, pengalaman. Tidak hanya berdasarkan pengetahuan. Ya, kalau pengetahuan, ya aplikasinya belum tentu terbahas. Tetapi kalau pengalaman berarti sudah pasti dipakai dalam real plan atau sudah pasti itu diterapkan pada lingkungan yang sebenarnya. Tidak hanya dalam pembelajaran di kelas. Begitu ya. Oke. Saya akan memilih yang normally open. Ini caranya diklik, tarik, tahan, lepaskan di titik hijau. Nah, begini ya. Saya akan perbesar. Di sini ada tombol zoom. Teman-teman bisa melakukan perbesaran menggunakan kontrol scroll down dari mouse atau memilih yang tombol zoom-nya. Gitu ya. Oke, begini. Kemudian ada namanya output teman-teman ya atau di sini namanya assignment ya, assignment.
Satu buah normally open dan satu buah output itu gambarannya atau wawasan atau kita membayangkan itu berarti seakan-akan saya punya saklar atau push button yang saya hubungkan di sini. Saya akan kembali ke sini. Makanya tadi ini saya skip dulu. Berarti nanti saya membaca kondisi yang push button dapatkan di channel 0. Ini ada titik 0 ya. Ini gambar resolusinya rendah sekali nih. Nanti perlu diupdate ini ya. Maaf, saya kopas instan dari internet ya yang resolusinya rendah ini ya. Oke, titik 0 ini ya. Push button ini akan saya baca apakah dia 0 ataukah dia 1. Jika 1, maka outputnya nanti di sini di output, di deretan output, maka akan ada lampu yang menyala. Ini disimbolkan dengan beban ya teman-teman ya. Seperti kotak seperti ini bukan resistor ya. Kalau resistor ini kotak ini harus disertai dengan gelang warna. Ya, kalau seperti ini beban ini bisa lampu, bisa motor, bisa tutup valve bisa gitu ya. Ini. Jadi pada saat ini push button ditekan, maka di sini juga akan on. Pada saat ini dilepas, push button dilepas, di sini juga akan off. Ya, gambaran sederhananya seperti itu. Karena saya tidak bisa on cam ke device yang asli. Pertemuan berikutnya, insya Allah bertemu saya, silakan. Saya akan menunjukkan hardware realnya, bagaimana cara mewiringnya, dan menunjukkan bagaimana hasilnya. Begitu ya. Masih 118, silakan bergabung di Creative Station ya untuk bisa membuktikan secara komplit, lengkap gitu ya, pembelajaran di PLC Siemens. Oke. Saya kembali ke sini. Loh, terus bagaimana pengalamatannya? Saya akan menuju ke I0.0 ya. I0.0 itu apa? I0.0 adalah saklar atau push button yang terhubung ke I0.0. Di mana itu? Di sini teman-teman. Ya, di sini ini kalau saya perbesar 400%, ya, besar, kemudian ke kiri dikit. Nah, di sini I0.0 itu di sini teman-teman. Ya, karena saya baru saja menggunakan I0.0, itu nama standarnya adalah tag 1 ya. Tag satunya ini adalah ini tadi. Ya, tag 1, klik kanan rename. Ya, misalkan rename-nya adalah saklar 1. Ya. Oh, change. Maka saya bisa melihat di sini. Maka di sini adalah saklar 1. Jadi kalau input ini on, akan diarahkan ke output key 0.0. Misalkan saya outputnya adalah key 0.0 nih. Key 0.0, enter, klik kanan rename, lampu 1, change. Maka di sini perubahannya saklar lampu. Nanti kita bisa melihat di sini on, di sini juga on. Mode simulasi. Jadi Siemens juga bisa softwarenya dicoba sendiri di rumah untuk mendapatkan hasil perancangan logika teman-teman masing-masing dalam pemrograman ladder bisa dibuktikan. Dan hasilnya pasti sama ketika didownloadkan ke PLC yang sebenarnya. Ya, begitu. Terus kapan Pak PLC yang sebenarnya? Ya kalau ada rezeki beli yang bekas-bekas ya, nanti bisa belajar di rumah secara komplit. Kalau beli yang asli, yang baru, mahal karena standarnya standar industri gitu ya. Atau pakai menyimak online di Creative Station, saya akan hadirkan alatnya begitu ya. Oke, saklar 1 ke lampu 1 begitu ya. Ini I1, I0.0 dan Q0.0. Jadi gambarannya begitu. Nanti di I0.0 ini saklar ya teman-teman ya. Perangkat luarnya nanti ada push button ya. Push button itu yang bagaimana Pak? Yang begini. Yang perangkat input saya tadi di sini. Yang ini ya, push button. Terus outputnya lampu begini. Nah, pilot lamp biasanya pilot lamp 24 volt ya. Itu masih sederhana yang kita pelajari. Coba kita buktikan. Dari sini, kemudian saya akan memilih online, simulation, start. Ya, oke. Gitu ya. Dimulai simulasinya. Saya tidak memerlukan hardware, di sebelah saya, di kanan kiri saya tidak ada hardware, saya pakai PLC SIM. Fitur ini hanya akan aktif kalau teman-teman menginstal PLC SIM. Ya, menginstal PLC SIM. Jadi yang diinstal tidak hanya tiap portal, tapi PLC SIM juga. Mungkin nanti disusulkan untuk ke PLC SIM-nya. Ya. Oke, kemudian
workspace, action, tadi namanya 203. Save workspace, yes. Kemudian kita beralih ke tiap portal, masih di sini. Ya, muncul seakan-akan ini ada hardware-nya nih. Start search, seakan-akan ada hardware-nya, ada PLC benerannya gitu ya. Kemudian loh, kok nggak connect PNIe. Nah ini, memilih yang Siemens PLC SIM virtual, ya dia akan menjadi virtual. Jadi yang dipilih adalah PNIe, kemudian PLC SIM virtual, start search, kemudian ini loadnya harusnya bisa diklik ini, sebentar. Red workspace sudah. Online masih loading. Saya on-kan dulu sebentar. Wah, loadingnya memerlukan waktu ya, bentar. Oke, begitu. Terus kembali ke tiap portal, search lagi. Loadnya masih belum bisa. Kayaknya, sebentar saya coba sekali lagi. Kalau masih belum bisa, ini saya perlu restart sebentar ini ya. Restart PC maksud saya. Nah, kan sudah aktif sih. Softbus internal PLC SIM TCP IP. Oke, kita tunggu dulu 2 menit. Kalau belum bisa, saya ke sesi ini dulu, membaca chat dulu sambil menunggu responnya PLC SIM, begitu ya. Daripada waktunya terus berjalan ini, begitu ya. Power on sudah benar. Scan control sudah benar. Ini harusnya langsung bisa terdownload. Option start sudah start 207. satu benar. Kenapa nggak bisa di-download? Interface option. Oh, bukan. Current space sudah. Yes. Oke. Bentar saya cek di PG. Panel. Bentar. PGPC interface. Bentar ke option. Start. Yes. Ini harusnya langsung di run aja ini bisa.
Tapi saya punya kendala, enggak bisa lanjut ke ladder. Oke, mungkin ke sesi pertanyaan dulu ya sambil menunggu ini. Dari siapa nih? Miltia de Salvador. Dasar-dasar ilmu elektronika seperti apa yang harus saya kuasai untuk bisa memahami PLC controller? Ya, saya jawab adalah dasar-dasar ilmu elektronika seperti apa? Rangkaian elektronika dasar ya, seperti analisis pengukuran tegangan, pengukuran arus ya. Kemudian rangkaian listrik dasar ya, mulai relay, mengenal koil, kontak, NONC, kemudian mengetahui rating tegangan, tergabung itu tadi ya, mengetahui rating tegangan dan arus itu ada sumber AC, ada sumber DC, ada tegangan AC, ada DC, DC yang dipakai itu 0 sampai dengan 24 volt begitu ya. Jadi naikkan level tegangannya yang semula belajar mikrokontroler 0 sampai dengan 5 volt dinaikkan ke 0 sampai 24 volt gitu ya. Kemudian keterampilan untuk mewiring, melakukan pengkabelan itu juga diperlukan ya. Itu. Kemudian kalau untuk software pemrogramannya berarti kemampuan logik seperti teknik elektronika digital, mengenal gerbang dasar, rangkaian AND, OR, kemudian NOT ya, inverse itu penting sekali untuk membalik beberapa kondisi yang on ingin jadi off, yang off jadi di on kan gitu ya. Mengolah sisi transisi positif edge, negatif edge itu adalah semuanya masuk ke teknik digital dasar ya, teknik digital dasar. Oke. Itu jawaban saya, kalau ada feedback silakan. Pertanyaan berikutnya, kalau software CX Programmer nggak bisa dipakai Siemens, Pak? Nggak bisa. CX Programmer digunakan untuk Omron saja, ya. Beda software, beda PLC, beda software, begitu. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, ada minimum specification nggak untuk tiap portal? Ya, ada minimum spesifikasinya. Kalau yang V18 ini minimal, sangat minimal itu adalah RAM 8. Berjalan normal di RAM 16, gitu ya. Space hard disk-nya sekitar minim 6 lah ya, 10 ya, 10 giga. Tipe hard disk-nya kalau ingin lancar ya SSD ya. Itu yang spek Siemens perlukan untuk laptop ya. Nanti bisa disusulkan untuk detail teknis. Jadi setiap versi tiap portal itu ada minimum spesifikasinya, Mas, ya, yang diminta. Pertanyaan berikutnya, selamat siang Pak Ibu, untuk newbie belajar PLC lebih baik start dari PLC apa ya, dengan memperhatikan faktor seperti biaya, kesulitan dan sebagainya. Ya, kalau tujuannya belajar saja tanpa atau belum ada lanjutan untuk bekerja, hanya untuk belajar saja dan posisinya masih sebagai siswa, maka belajar PLC yang sederhana berbasis Arduino ya. Seperti Arduino yang di PLC-kan menggunakan LD Micro, kemudian Outsil Studio ya. Itu bisa hanya untuk sebatas mengenal simbol NO dan NC ya, normally open dan normally close. Gitu ya, PLC berbasis Arduino, karena ada pertimbangan yang diperhatikan yang sudah dimasukkan adalah faktor pertimbangan seperti biaya. Maka saya akan mereduksi biaya tersebut menggunakan PLC Arduino, gitu ya. Tapi kalau posisinya adalah fresh graduate, lulusan SMK yang ingin bekerja, maka saya sarankan PLC yang branded. Misalkan Mitsubishi FX series,
Mau pakai yang versi klonnya juga boleh, klon versi salinannya gitu ya. Itu adalah bisa FX atau beli yang second ya, second kedua atau second ketiga, itu biasanya rusak terminalnya saja, tapi masih bisa diprogram ya, untuk benar-benar berhadapan bahwa PLC ini dulunya 10 tahun lalu pernah dipakai di industri, pernah dipakai di industri, tapi sekarang sudah nggak dipakai lagi gitu ya. Tapi kan fungsi kita kan nggak perlu seperti di industri, karena case-nya adalah belajar ini ya, maka bisa dipakai untuk belajar gitu ya. Jadi jawaban saya PLC Arduino, mau pakai Outsil bisa, mau pakai Arduino yang di PLC kan bisa, tapi kalau untuk bekerja harus yang branded ya. Saya sarankan yang branded agar sasaran pasarnya atau perusahaannya meluas, karena perusahaan-perusahaan itu pasti pakai PLC yang branded seperti Mitsubishi, Siemens, Omron, Schneider, dan yang lain-lain ya. Oke, next. Kalau daftar ini saya nggak bisa jawab. Kalau daftar iklan Instagram nanti sertifikatnya dikirim kemana? Perlu bantuan tim Creative Station. Itu link apakah bisa didownload melalui handphone? Harus pakai PC. Softwarenya tidak ada yang berbasis HP, harus pakai yang PC. Ya. Kemudian bertanya untuk tiap portal, jika dibuat di VMware spesifikasi laptop, wah ya selisih 2 GB. Kalau di tiap portal yang running di PC, di laptop misalkan 8 GB, yang diminta 8 GB, maka di VMware setidaknya menambah 2 GB untuk running virtual mesin ya, atau virtual box ya. Itu. Jadi 10 GB deh ya. Atau 8 itu mau sedikit dipaksa cukup 8, setidaknya 8 ya. Oke, kemudian ada pertanyaan laptop minimum sudah saya jawab, pernah mencoba 1200 dengan tipe AC DC relay. Oh, ini alhamdulillah Pak sudah pernah. Oke, alhamdulillah. Kemudian di start dulu PLC SIM-nya, ini kayaknya membantu saya ini. Nanti ada kategori on baru bisa ya. Dari Syahrul Fadilah ya. Oke, saya coba menjalankan untuk menjalankan virtual simulasi. Apakah ini pertanyaannya makin nambah? Saya batasi ya, saya tidak bisa menjawab pertanyaan hingga 14.00 ya. Nanti masuk ke sesi berikutnya ya. Karena pada saat saya menjawab ini ternyata pertanyaannya nambah, scrollnya nambah begitu ya. Nanti nggak bisa di sini ya. Bisa dijawab, disusulkan di sesi berikutnya ya. Oke, kemudian tadi menjalankan simulasi virtual di aplikasi apakah harus terhubung di internet? Tidak harus. Offline saja. Bisa, ya. Oke, kemudian praktisi otomasi berpengalaman, apa keunggulan menggunakan PLC Siemens dan minta keunggulan antara PLC Siemens dan PLC Omron. Kalau ditanding head to head itu mempunyai pasar masing-masing. Jadi tidak membahas kelebihan dan kekurangan masing-masing merek. Omron sudah punya segmen pasar tersendiri, Siemens mempunyai segmen pasar tersendiri. Biasanya handal di manufacture, kemudian handal di oil and gas, itu sudah ada proporsi fungsinya. Dan Siemens mempunyai grade Mas ya, mempunyai grade masing-masing. Ada yang Siemens compact, ada Siemens medium, ada Siemens advance. Demikian juga yang Omron, ada yang Omron mini, Omron yang medium, dan Omron advance. Ini mempunyai keunggulan dan mempunyai fitur andalan masing-masing. Saya tidak bisa membandingkannya, gitu ya. Dan saya tidak bisa menjawabnya. Oke, apa bedanya TwinCAT? Saya agak di luar case pembahasan TwinCAT tidak bisa saya bahas karena untuk membahas TwinCAT bisa 1 jam sendiri, ya.